Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ayuhal hadirun, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan, kita berikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, juga kepada pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Sungguh sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang harusnya khawatir terhadap keadaan keimanan kita. Sebab kita tidak bisa menjamin kestabilan keimanan kita. Karena ada yang orang yang terlihat rajin beribadah, tapi tiba-tiba akhirnya ia tidak lagi beribadah atau tidak terlihat di masjid. Kemudian ada orang yang dulunya sangat soleh, tapi tiba-tiba ia menjadi sangat toleh, sangat lalai. Kemudian ada orang yang dulunya rajin sedekah, tetapi tiba-tiba ia menjadi sangat pelit dan sangat serakah. Ada orang yang dulunya menutup aurat, tetapi tiba-tiba ia membuka auratnya, bahkan bangga men-share di media sosial. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka hadirin jemaah sekalian, untuk itu kita dianjurkan untuk selalu berdoa agar kita mendapatkan keistiqomahan dalam amalan soleh ini. Kita dianjurkan untuk berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk. Dan berikanlah rahmat-Mu dari sisi-Mu, dan Engkaulah yang maha memberi karunia. Hadirin sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, keadaan semangat, rajin, dan terkadang malas itu sudah biasa. Dulu kita rajin membaca Al-Quran, tetapi tiba-tiba datang malas. Dulu kita rajin sholat berjamaah, tetapi tiba-tiba kita dihinggapi rasa berat, bahkan butuh energi yang lebih untuk bisa datang ke masjid. Dulu kita rajin ke majelis ilmu, menuntut ilmu, tetapi tiba-tiba kita dihinggapi rasa berat dan jemu. Maka hadirin sekalian, al-iman yazidu wa yanqusu. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Inna likulli amalin sirratan wa likulli sirratin fatratun. Faman kana sirratuhu ila sunnati faqad aflaha wa man kana fatratu ila ghairi dzalik faqad halaka." Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di setiap amal itu ada masa semangat dan ada masa patroh, masa lesu, masa lemah. Maka barang siapa yang dalam keadaan masa lemahnya itu mengikuti petunjukku, maka ia beruntung. Dan barang siapa yang mengikuti selain petunjukku, maka celaka.
Oleh karena itu hadirin sekalian, ada kiat dari Rasulullah SAW bahwa ketika keadaan kita lesu dalam beramal, keadaan kita lemah dalam beramal, maka kita dianjurkan tidak menanggalkan amal sama sekali. Kalau kita biasanya membaca Al-Quran 5 juz satu hari, maka kadarnya diturunkan jadi 3 juz per hari. Kalau masih lemah lagi, diturunkan jadi 1 juz per hari. Kalau masih lemah lagi, setengah juz per hari. Masih lemah lagi, 1 lembar. Dan ini adalah minimal. Dan kata Rasulullah SAW, kalau kalian beramal, ya, kemudian kalian tinggalkan sama sekali, maka akan dijauhkan dari kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ahabbu a'mali adwamuha wa in qalla. Jadi sebaik-baiknya amal adalah yang sedikit tapi terus menerus. Sebaik-baik amal kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah adwamuha, terus menerus walaupun sedikit. Ketimbang kita satu hari bisa membaca sampai 10 juz, kemudian meninggalkan beberapa bulan kemudian, nah maka lebih baik sedikit tapi terus menerus. Maka kata Rasulullah SAW, saddidu wa qaribu. Kalau kalian beramal, makalah dekatkanlah, maka secara ideal. Kalau tidak bisa, maka lebih dekat dari ideal. Begitu kata Rasulullah. Kemudian anjuran Rasulullah ada 3 hal yang menunjukkan kepada kita tentang 3 untuk kita bisa beristiqomah. Yang pertama adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sahabat Nabi yang bernama Sahr bin Hausah itu bertanya kepada Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, doa apa yang Rasulullah SAW selalu panjatkan ketika berada di sisimu?" Maka Rasulullah SAW menjawab, maka Ummu Salamah menjawab, "Ya muqallibul qulub, sabbit qalbi ala dinik." Yaitu, wahai orang-orang yang membolak-balikkan, wahai Allah yang mempunyai memegang hati ini, yang membolak-balikkan hati, maka teguhkanlah hati kami kepada aladini, kepada agamamu. Kemudian hadirin sekalian, ini yang pertama. Kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau selalu membaca doa ini?" Maka kata Rasulullah SAW, "Wahai Ummu Salamah, yang memegang kendali hati kita ini adalah hati kita ini berada di genggamannya Allah, jari jemari Allah Subhanahu wa taala." Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, adalah melipat gandakan kemauan, meningkatkan kemauan untuk beramal. Kalau kita sudah merasa malas membaca Al-Quran, maka segera kita membaca Al-Quran, baik melalui aplikasi maupun mushaf langsung. Kemudian yang kedua, kalau kita dihinggapi rasa malas, untuk sholat berjamaah misalnya, maka sebelum azan kita sudah harus datang ke masjid. Kemudian kalau kita dihinggapi rasa malas untuk menghadiri majelis ilmu, majelis taklim, maka kita segerakan untuk segera berangkat menuju majelis ilmu. Sebab majelis ilmu ini adalah termasuk jihad. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Infiru khifafa wa siqala wajahidu fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Berangkatlah kamu walaupun dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat, dan berjihadlah di jalan Allah dengan hartamu dan dirimu, dan itu lebih baik bagi kamu jikalau kamu mengerti. Hadirin sekalian, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah selalu berteman dengan orang-orang soleh.
Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berteman dengan orang-orang soleh. Kemudian hadirin sekalian, dalam surat Az-Zumar juga Allah berfirman, al-ahilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada hari itu para sahabat karib itu akan menjadi musuh satu sama lainnya, maka kecuali adalah sahabat-sahabat yang bertakwa. Hadirin sekalian, demikianlah tip dari Nabi. Yang terakhir adalah yang pertama selalu berdoa, ya muqallibul qulub tsabit qalbi ala dinik. Kemudian yang kedua meningkatkan kemauan, dan yang ketiga apa tadi Pak? Yang ketiga lupa nih. Berteman dengan orang-orang soleh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.